Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ya, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas dia kepala suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil tuh dokter. Kau saling panggil, kau kan yang mau baikkan. Ini perbuatan kau juga. Pak. Dini hari, mereka mencariku. Dan seorang wanita akan segera melahirkan. Melahirkan memang tak suka kenal waktu. Ya bisa datang kapan saja. Begitu juga dengan kematian. Kenapa aku jadi menyebut kematian? Sejak 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh mengatakan bahwa kelahiran pasti diimbangi oleh kematian. Tetapi pendapat itu sekarang harus dikoreksi. Lihat saja kotamu sendiri. Semakin banyak pemukiman yang menelan lahan sawah para petani, merambat sampai ke hutan-hutan. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Di sini, hukum keseimbangan itu tak pernah berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku menyadari bahwa kenyataan tak seperti apa yang sudah diajarkan. Di sini, aku menjadi saksi bahwa kesakitan, semua kesakitan, hampir selalu berakhir dengan kematian. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian, tetapi kegagalan demi kegagalan ini membuatku ingin menanggalkan profesi ini. Bapak, Ibu, ayo masuk saja. Puskesmas ini adalah puskesmas satu-satunya di desa ini. Setidaknya bayi dalam kandungan itu bisa menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu kan, kalau setiap bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat, bahkan menjadi kanak-kanak. Sejak semingguan yang lalu, sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Kabar ini bahkan sudah viral dan menjadi kasus gizi terburuk sepanjang masa. Dulu ada kasus di mana desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu, untuk mengambil beras dari kota itu kita harus membutuhkan perahu, dan itu memakan waktu sebanyak 2 hari. Dalam waktu 2 hari itu ada kabar bahwa perahu tersebut menabrak sebuah batang kayu di sungai. Lalu apa yang terjadi? Anggotanya dimakan oleh buaya dan berasnya hanyut ke sungai. Karena kejadian itu, 3 bulan. Selama 3 bulan di desa ini kehabisan beras. Anehnya, semua warga pergi ke puskesmas dan menyalahkan aku, menuduh aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku, dia bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau remehkan. Kami ini juga ingin makan beras seperti orang-orang Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Jadi tolong ambilkan beras untuk kami. Kau suruh saja itu presiden untuk utus orang-orang Jawa ambilkan beras untuk kami. Kami ini
bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju. Bapak Tibo, begini, saya dikirim dari Jawa hanya untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Saya punya usul. Bagaimana kalau kita kembali makan sagu? Mana pula bisa begitu kau bicara? Dulu ada orang bilang, kalau orang Papua ingin modern, harus makan itu beras. Makan sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami ini bukan cuma lapar, cuma ingin maju, modern, seperti kau, orang-orang Jawa. Jadi tolong kau pikirkan, bagaimana kami bisa dapat beras? Bapak Tibo, untuk jadi modern tidak harus makan beras. Contohnya orang-orang Belanda, mereka saja makan roti dari gandum. Nah, karena gandum ini tak tumbuh di tanah Papua. Jadi, bagaimana kalau kita tanam sagu saja di sini? Kan kalau sagu tumbuh di Papua, kita bisa olah menjadi roti. Tiba-tiba ada orang yang menyela pembicaraan kami. Aku ingat, dia adalah lelaki yang pada saat itu malam-malam datang ke puskesmas menggendong temannya yang terluka. Dia bilang begini, mana pula bisa begitu? Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang harus diolah menjadi roti? Bagaimana kalau besok kita ke hutan untuk mencari sagu? Kalau sudah dapat, kita olah menjadi roti. Bagaimana Bapak Tibo? Setuju? Kemudian kami memang pergi ke hutan. Tetapi yang kami temukan bukanlah lahan sagu, melainkan lahan sawit yang begitu luas. Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Dia selalu ingin makan beras. Seluruh tragedi gizi buruk, kekurangan gizi yang ada di desa ini, yang ada di tanah ini, itu karena pemerintah di Jawa mengganti sagu dengan beras. Padahal beras itu sendiri tidak pernah ditanam di tanah ini. Aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim dari Jawa ke tanah Papua ini. Sudah aku coba menjadikan kematian, kesakitan sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukanlah kematian yang menjadi masalah sekarang, melainkan hidup menderita di tengah kekayaan alam yang berlimpah ini yang menjadi masalah. Bagaimana bisa di tengah kekayaan alam ini yang berlimpah bisa terjadi kekurangan gizi, tragedi gizi buruk? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali datang ke puskesmas ini. Dia tinggal di desa yang tidak jauh dari sini, tetapi di desanya belum ada puskesmas. Dia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat yang begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Rencana semulaku yang ingin pulang ke Jawa, menjenguk ibuku, kubatalkan. Aku merasa harus di sini bersama dengan warga desa ini.
melalui segala kesulitan. Karena kebersamaanlah yang bisa melewati seluruh kesengsaraan hidup ini. Aku tahu, Bapak Tibo dan aku tidak pernah sepemikiran. Tetapi hanya kebersamaan inilah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Hingga suatu hari, Bapak Tibo memberikanku segenggam hipere yang merupakan makanan yang begitu langka pada saat-saat seperti ini. Dia juga mengundangku ke acara gelar bakar batu di desa ini. Tradisi ini biasanya dilakukan karena sudah mendapatkan sesuatu yang berharga untuk memanjatkan syukur. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi di desa ini. Pada malam itu, di tengah keramaian warga, terdapat orang-orang yang berasal dari luar desa. Dan aku menangkap sosok yang berbeda. Salah satunya yaitu transmigran yang berasal dari Bali. Dialah yang pada waktu itu berobat ke puskesmas ini. Dia bersama dengan 5 orang lainnya, mungkin sama transmigran. Bapak Tibo pun mendatangiku dan berkata seperti ini. Silakan dokter, saya kenalkan dengan orang-orang yang sudah menyelamatkan kami dari kelaparan. Jadi kalian orang-orang yang membawa hipere ke kampung ini, ke desa ini. Kami menanam ini di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, seluruh Indonesia. Ya, saya sudahi ya cerita ini. Ada orang yang menungguku sekarang. Bapak, Ibu, ayo masuk. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tidak usah takut dengan dokter Jawa.